Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dari sahabat dan guru beliau ya, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi. Masih berhubungan dengan persahabatan. Saya bilang tadi ini saya ambil dari kitab Qawaidul Ishq Al-Arba'un. Jadi 40 kaidah cinta. Harusnya 40, tapi ya saya ambil 7 saja. Tadi Maulana Rumi juga 7, Syekh Syamsuddin At-Tabrisi juga 7. Angka 7 kan ada rahasianya sendiri. Baik. Yang pertama dari Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Saat engkau kesepian, jiwamu mudah terperangkap dalam kesesatan. Sementara engkau mengira dirimu sedang berjalan di jalan yang lurus. Sementara merasa sendiri lebih baik untukmu, karena hal itu bermakna engkau tidak sendiri. Tetapi adalah lebih baik jika engkau menemukan seseorang, karena orang lain adalah cermin bagimu. Ingatlah bahwa engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain, dan melihat kehadiran Tuhan dalam dirimu. Jadi yang pertama ini menarik ya, bedanya kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian ini kondisi jiwa yang konotasinya agak negatif. Orang bisa di tengah-tengah ngaji yang rame ini tapi dia kesepian. Itu biasanya hubungannya dengan kondisi jiwa yang dia inginkan tidak ada. Terus dia merasa sepi. Ini orang satu masjid kok yang dibahas cinta-cinta saja. Nggak ngerti bahwa aku sedang patah hati ini misalnya. Loh, itu kan di tengah orang yang kecewa dia merasa kesepian. Nah, kesepian yang semacam ini, kalau Syekh Syamsuddin Tabrisi ya, jiwa kita mudah terperangkap dalam kesesatan. Karena kita merasa tidak punya teman. Akhirnya kan kita, yang lain jelek semua, tidak ngerti aku, terus kita jalan sendiri. Kita merasa lurus padahal jangan-jangan kita sudah melenceng. Ini untuk para sahabat, kalian harus jeli temanmu ini kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian konotasinya lebih positif. Kesendirian itu yang orang memang sengaja menjauh untuk kepentingan tertentu. Saya ingin sendiri dulu ya. Itu kesendirian. Saya ingin uzlah dulu, ingin membersihkan diri dulu biar tidak banyak terpengaruh. Itu kesendirian. Banyak nasihat-nasihat yang menyuruh kita, yuk ambil waktu untuk sendiri sebentar, biar tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini kesendirian. Agak beda dengan kesepian. Jadi kalau ada teman, ada sahabat kok ingin sendiri, coba kamu cek dia memang ingin kesendirian atau sedang kesepian. Ini dua hal yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama ini, tapi baik kesepian maupun kesendirian lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakep apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Nah, fungsi, kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh. Kamu itu sudah lepas kontrol loh. Kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu.
Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif, tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Nah, jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Yo, kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, yo nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Itu kan orang tidak percaya kalau gitu kan. Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya karena pasti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh, Pak. Bener saya sabar. Kalau Bapak tidak percaya, marah ini saya. Itu. Kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah kadang tidak harus tanya langsung ke calonnya. Coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif. Mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, yo kayak tadi, sering pencitraan. Jadi, maka penting kita tahu sahabat kita. Jadi, orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian. Karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain. Yang kedua, adalah mudah bagi kita untuk mencintai Tuhan yang maha sempurna, suci, dan terbebas dari kekurangan. Yang paling sulit adalah mencintai manusia dengan segala ketidaksempurnaan dan kekurangannya. Ingatlah, seseorang hanya akan mampu memahami apa yang bisa ia cintai. Tak ada kebijaksanaan tanpa cinta. Selama kita tidak belajar untuk mencintai makhluk Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar mencintai siapapun dan mengenal Tuhan. Nah, ini wasiat selanjutnya. Mencintai sesama, mencintai manusia, bersahabat dengan sesama itu hebat. Karena sebenarnya sulit. Kenapa? Orang itu serba tidak sempurna, serba kekurangan. Kan banyak orang itu, Pak, saya nyari sahabat orang baik-baik. Sulit loh kita nyari orang baik-baik itu. Selalu orang itu ada kurangnya, ada jeleknya. Tidak mungkin kita ketemu orang yang sempurna. Loh, kita bisa mencintai yang tidak sempurna itu hebat. Mencintai Tuhan, mencintai Allah itu lebih mudah jalannya. Kenapa? Allah maha kuasa, maha indah, maha sempurna, mudah. Tapi mencintai manusia dengan banyak kekurangannya itu sulit. Ya boleh dicek lah, kalau teman-teman memperhatikan sahabat kita masing-masing itu kan selalu saja ada jeleknya. Tapi kita bertahan tetap mencintai dia itu luar biasa. Nah, berarti persahabatan itu memang sesuatu yang utama. Dan cinta kita pada sahabat inilah nanti yang jadi sumber kebijaksanaan. Yang bisa bijaksana itu orang yang ada di tataran cinta. Makanya filsafat itu filosofia. Cinta pada kebijaksanaan. Karena inilah level yang hanya bisa dicapai oleh para pecinta. Hanya yang mencintai, yang mau peduli. Sebenarnya kenyataannya begini sih, tapi tidak usah aku sampaikan dulu lah, nunggu hatinya tenang. Loh, bisa begini nih orang-orang yang mencintai. Kalau kita tidak peduli, tidak mencintai, Allah biar segera bebas tugas, tak kasih tahu sekarang aja meskipun dia nanti jadinya kecewa atau jadinya marah-marah. Nah ini levelnya mungkin kebenaran, tapi belum nyampe pada kebijaksanaan. Hanya orang-orang mencintai yang
bisa bijaksana. Kadang-kadang mungkin kita punya sahabat yang apalah cerewetnya luar biasa. Kalau ngomong tidak bisa berhenti misalnya. Tapi karena kita cinta padanya, kita peduli padanya, kita bisa menampung sebanyak apapun kata-katanya. Dan kita bijaksana untuk tidak begitu saja marah-marah padanya, begitu saja meninggalkannya. Jadi hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mencintai yang bisa bijaksana. Nah, jadi rumusnya tadi ya, mencintai orang lain itu hebat. Kalau kita bisa mencintai, itu alamat kita bisa bijaksana. Rumus selanjutnya, kalau kita bisa mencintai makhluk, berarti akan mudah jalan kita untuk mencintai Tuhan. Omong kosong orang bilang saya cinta Allah saja tapi tidak cinta pada makhluknya. Justru jembatan untuk kita mencintai Allah itu mencintai makhluknya. Bukti bahwa kita mencintai seseorang itu kan mencintai hal-hal yang berhubungan dengan orang ini. Nah, pada Allah juga begitu. Nah, ini wasiat dari Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Mari kita mengembangkan cinta pada sesama, pada makhluk. Karena cinta itu nanti akan jadi sumber kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya akan membawa kita pada cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang yang merugikan orang lain, benci orang lain, perilakunya bijaksana dan dia juga sulit untuk dekat pada Allah. Karena orang lain itu adalah makhluknya Allah juga. Baik, yang ketiga. Kotoran yang sesungguhnya ada di dalam diri. Ada kotoran yang tampak dan mudah dibersihkan, tetapi ada satu jenis kotoran yang sulit dibersihkan dengan air bening. Itulah kebencian dan fanatisme buta yang melekat dalam jiwa. Kita bisa membersihkan tubuh kita dengan menjalani hidup sederhana dan puasa, tetapi hanya cinta yang bisa membersihkan hati kita. Jadi ada kotoran jasmani, ada kotoran rohani. Kotoran jasmani itu mudah kita bersihkan, ya antara lain hidup sederhana, puasa itu kan membersihkan fisik kita. Tapi kalau kotoran rohani, ini jalan untuk membersihkannya hanya cinta. Kotoran rohani, kata Syekh Samsuddin At-Tabrisi ada dua. Yang pertama kebencian, yang kedua fanatisme. Fanatisme ini jenis menduakan Allah dengan yang lain. Jadi keterikatan pada yang selain Allah, itu namanya fanatisme. Ini mengotori jiwa kita. Kebencian mengotori jiwa kita, fanatisme mengotori jiwa kita. Obatnya apa? Cinta. Jadi semoga teman-teman bolak-balik mendengarkan kata-kata cinta ini tidak malah bosen ya. Saya khawatirnya cinta lagi. Bosen Pak. Tidak apa-apa, ini harus diulang-ulang. Sampean bosen juga tidak apa-apa. Paling tidak nanti masuk ke bawah sadarnya bahwa kita memerlukan banyak cinta untuk hidup ini. Adanya makhluk dan alam semesta ini ya juga buah dari cintanya Allah. Maka yuk, kalau masih ada kebencian, masih ada fanatisme, kita suka dengan sesuatu tidak masalah, kita memerlukan sesuatu tidak masalah, tapi semoga tidak jatuhnya fanatisme. Kita tidak cocok dengan sesuatu tidak masalah, kita tidak setuju dengan sesuatu juga tidak masalah, manusiawi, tapi semoga tidak sampai titik kebencian. Kalau sudah benci dan fanatik itu jiwa kita kotor. Kalau dia kotor, sulit melihat kebenaran.
Kalau kita sudah benci pada sesuatu atau seseorang, itu kan kebaikan atau kebenaran dari yang kita benci ini kan sudah tidak kelihatan lagi. Maka yuk obatnya hanya cinta. Mari kita banyak mencintai.